Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilvi Sahira, nomor BP 1801072039, berasal dari kelas 3AD3 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal rancangan tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Sistem Akuntansi Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas, dan Penggajian pada UD Sinar Berkah Abadi. Pertama, saya akan menjelaskan dulu bab-bab yang terdapat dalam proposal rancangan tugas akhir saya yang berisi 3 bab. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, yang kedua, bab 2 tinjauan pustaka, dan yang ketiga, bab 3 gambaran umum perusahaan. Baiklah, kita masuk ke bab 1 pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Berisi alasan serta pemaparan dari penulis mengapa penulis tertarik mengambil UD Sinar Berkah Abadi sebagai objek penelitian untuk menyusun proposal rancangan tugas akhir. 1.2 Rumusan masalah. Berisi kesimpulan masalah apa yang timbul dan yang akan dibahas oleh penulis dari uraian dan latar belakang. 1.3 Tujuan penelitian. Berisi tujuan dari penulis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai sistem akuntansi penerimaan kas, pengeluaran kas, dan penggajian pada UD Sinar Berkah Abadi. 1.4 Manfaat penelitian. Berisi manfaat yang didapat dari penelitian bagi 3 pihak, yaitu bagi UD Sinar Berkah Abadi, bagi penulis, dan bagi Politeknik Negeri Padang. 1.5 Metode penelitian. Berisi metode yang dipakai oleh penulis dalam penelitian, yaitu metode pengumpulan data dan metode analisa. 1.6 Sistematika penulisan. Berisi gambaran umum yang jelas dan teratur dari sistematika penulisan yang ada di proposal rancangan tugas akhir. Baiklah, kita lanjut ke bab 2 tinjauan pustaka. 2.1 Pengertian sistem akuntansi. Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Yang kedua, 2.2 Unsur-unsur sistem akuntansi. Menurut Mulyadi, unsur-unsur sistem akuntansi yang sangat penting itu adalah formulir, catatan yang terdiri dari jurnal, buku besar, buku pembantu, serta laporan. 2.3 Sistem pengendalian intern. Menurut Mulyadi, sistem pengendalian intern meliputi organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. 2.4 Simbol untuk pembuatan bagan alir dokumen. Menurut Mulyadi, sistem akuntansi dapat dijelaskan dengan menggunakan bagan alir dokumen. Di sini sudah saya tampilkan berbagai bagan alir dokumen serta gambarnya. Dapat kita lihat, yang pertama itu adalah gambar dari dokumen. Yang kedua, dokumen dan tembusannya. Yang ketiga, berbagai dokumen. Yang keempat, catatan. Yang kelima, penghubung pada halaman yang sama. Yang keenam, akhir arus dokumen. Yang ketujuh, awal arus dokumen. 8, penghubung pada halaman yang berbeda. 9, kegiatan manual. 10, keterangan atau komentar. 11, arsip sementara. 12, arsip permanen. 13, online komputer proses. 14, keying. 15, pita magnetik. 16, online storage. 17, keputusan. 18, garis alir. 19, persimpangan garis alir. 20, pertemuan garis alir. 21, mulai atau berakhir. 22, masuk ke sistem. Dan yang terakhir, 23, keluar ke sistem lain. Baiklah, yang terakhir itu ada bab 3 gambaran umum perusahaan. 3.1 Sejarah perusahaan. UD Sinar Berkah Abadi merupakan usaha dagang perorangan yang bermula dari pemilik membuka toko agen plastik dan bahan kue di daerah Lembur Situ, Sukabumi, dengan menyewa sebuah ruko pada pertengahan tahun 2015. UD Sinar Berkah Abadi menjual barang dagang sekaligus sebagai agen berbagai jenis plastik yang mempunyai beragam model beserta ukuran dan juga bahan-bahan kue tentunya dengan beragam jenis pula.
Pada saat ini, UD Sinar Berkah Abadi dikepalai oleh satu pemilik atau owner dan memiliki 15 orang karyawan yang mempunyai tugas dan perannya masing-masing. Saat ini, UD Sinar Berkah Abadi mempunyai gudang tempat menyimpan barang dagang yang beralamat di Jalan Pelabuhan Ratu 2, kilometer 07, Lembur Situ, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. 3.2. Visi misi perusahaan. Visi perusahaan yaitu menjadi usaha dagang terpercaya dan terkemuka serta mempunyai akses dan jaringan pemasaran yang baik untuk wilayah Kabupaten Sukabumi. Misi perusahaan yang pertama, melakukan perdagangan umum dan khusus menangani beraneka ragam produk kebutuhan harian pendukung. Yang kedua, melakukan produksi sendiri barang-barang yang mendukung barang dagang yang ada. Yang ketiga, menjalin kemitraan dengan layanan baik dan mudah dengan memanfaatkan jaringan atau langganan dengan teknologi informasi yang handal. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan karyawan melalui produktivitas. Dan yang kelima, membantu pemerintah daerah khususnya Kabupaten Sukabumi dalam mengurangi jumlah pengangguran. Yang ketiga, 3.3 struktur organisasi. Yang pertama yang paling atas yaitu tentunya pemilik atau owner. Pemilik atau owner mempunyai bawahan, yang pertama kepala admin dan kepala sales. Kepala admin mempunyai 3 bawahan, yang pertama keuangan, accounting, dan stok. Kepala sales mempunyai bawahan namanya yaitu sales. Dan yang terakhir ada 3 bagian yang paling bawah, yang pertama bagian gudang, bagian keamanan, dan bagian pengiriman. Yang keempat, 3.4 tugas dan fungsi masing-masing unit. Yang pertama ada pemilik usaha. Pemilik usaha UD Sinar Berkah Abadi adalah Bapak Alfi Sukri yang berperan memimpin usaha dagangnya dan juga bertugas dalam menentukan kebijakan perusahaan. Yang kedua adalah kepala admin. Kepala admin mempunyai tugas membuat laporan keuangan bulanan yang terdiri dari neraca, laba rugi, dan arus kas, mengontrol pemasukan dan pengeluaran uang, menghitung gaji bulanan karyawan, dan mengontrol serta membuat absensi kehadiran karyawan. Yang ketiga ada kepala sales. Kepala sales mempunyai tugas yaitu bertanggung jawab atas target penjualan usaha, mengontrol setiap faktor penjualan apakah sudah sesuai dengan orderan, mengontrol perubahan harga barang, dan menginformasikannya kepada anggotanya yaitu sales. Dan bertanggung jawab atas kelancaran piutang atau tagihan dan membuat laporan harian penjualan per area per sales. Yang keempat ada keuangan. Bagian keuangan ini mempunyai tugas sebagai kasir yang mencatat pemasukan dan pengeluaran uang kas dan melakukan pencatatan hariannya, melakukan pembayaran ke supplier apabila sudah di-ACC oleh pemilik atau owner, dan menerima setoran tagihan yang sudah diterima oleh sales. Yang kelima ada accounting. Bagian accounting ini mempunyai tugas membuat jurnal harian, seperti jurnal penerimaan dan pengeluaran kas, jurnal penjualan, jurnal pembelian, dan lain-lain, yang nantinya akan dilaporkan kepada kepala admin, serta membuat daftar piutang harian dan membuat daftar hutang harian. Yang keenam ada stok. Bagian stok ini mempunyai tugas mencatat semua barang yang ada di gudang, yang masuk ke gudang, sesuai pesanan atas pembelian, mencatat barang yang keluar dari gudang atas penjualan, membuat laporan harian stok sesuai kuantiti faktur pembelian, dan kuantiti barang keluar dengan kuantiti faktur penjualan. Yang ketujuh ada sales. Sales di sini mempunyai tugas yaitu setiap hari mengunjungi pelanggan di masing-masing area penjualan sesuai jadwal kunjungan untuk membuat order penjualan sesuai pesanan pelanggan dan melaporkannya ke bagian accounting untuk dibuatkan nota penjualan serta melakukan penagihan ke pelanggan atas penjualan sebelumnya. Yang kedelapan ada bagian gudang. Bagian gudang mempunyai tugas melakukan kegiatan muat atau loading ke kendaraan operasional sesuai orderan dan area pendistribusian yang sudah dilaporkan oleh bagian sales, dan merapikan susunan barang apabila ada barang masuk dan barang keluar. Yang kesembilan ada bagian keamanan. Bagian keamanan tentunya mempunyai tugas yaitu bertanggung jawab atas keamanan gudang secara keseluruhan dan mengontrol keamanan gudang dari lingkungan hal-hal yang tidak diinginkan terutama saat gudang sudah ditutup atau saat malam hari. Yang 10 ada bagian pengiriman atau sopir. Bagian pengiriman atau sopir ini mempunyai tugas, yaitu apabila kendaraan operasional selesai muat atau loading, barang sesuai area dan sesuai pesanan pelanggan, langsung mengantar barang ke masing-masing alamat pelanggan sesuai orderan dari sales. Dan yang terakhir di sini ada 3.5 kondisi perusahaan saat ini.
Perusahaan ini merupakan unit usaha yang bergerak di bidang usaha perdagangan. UD Sinar Berkah Abadi menjual barang dagang dengan beragam jenis, dan UD Sinar Berkah Abadi ini untuk saat ini sudah berkembang dengan baik. Ini dapat dilihat dari perkembangan modal awal berdiri sampai kondisi modal saat ini. Dengan indikasi naiknya nilai stok, naiknya penjualan setiap tahun, bertambahnya aset usaha, seperti bertambahnya unit mobil box atau L300 untuk pendistribusian barang dagang, dari 1 unit menjadi 4 unit, dan indikasi pendukung kenaikan yang lainnya. UD Sinar Berkah Abadi bisa dibilang cukup maju karena sudah ada susunan laporan keuangan yang baik dan dicatat sesuai kronologis kegiatan operasional yang ada di perusahaan. Namun, dalam penyusunan sistem, UD Sinar Berkah Abadi dapat dikategorikan belum sempurna atau maksimal penyusunannya. Maka dari itu, saya sebagai penulis tertarik untuk menyusun sistem atau merancang sistem akuntansi penerimaan kas, pengeluaran kas, dan penggajian pada UD Sinar Berkah Abadi ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dan saya presentasikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.